Ana bule bareng ning kene. Luar biasa. Yang punya ilmu mulang, punya harta nyumbang, punya tenaga rewa. Jangan jadi yang nomor 4. Wis ora mulang, ora nyumbang, ora rewa, cangkeme cerewet. Mudah-mudahan bermanfaat. Tapi hebatnya Darul Mutakin luar biasa. Kabupaten Banyuasin nggak pernah ngundang, Darul Mutakin ngundang, keren. Tepuk tangan Darul Mutakin. Segera menikah, karena menikah itu membukakan 2 jalan. 1 jalan rezeki, nomor 2 jalan barokah, goblok bayi. Bayi barokah. Kaget aku, bayi. Kiai Sugeng Rawuh punika pelataran Pulau Rimo Pak Kiai ngerupaken panjenenganipun kinurmatan saking pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji Yogyakarta. Tidak menunggu lama-lama, marilah kita mendengarkan mauidhah hasanah dan juga pituah-pituah yang luar biasa dari beliau. Untuk itu waktu sepenuhnya untuk Bapak Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratil muallif fil hadal ma'had. Al-Fatihah. Hadratal mutaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, wabil khusus jajaran pengasuh Pondok Pesantren Darul Muttaqin yang sangat saya takzimi dan memuliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka haflah akhirus sanah Pondok Pesantren Darul Muttaqin Pulau Rimau, leres nggih, yang saya banggakan, sahabat Ansor Banser yang saya cintai, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Pulau Rimau yang saya cintai. Makan buah limau, minumnya susu. Hai warga Pulau Rimau, I love you. Cinta itu bisa menjadikan sesuatu yang berat menjadi ringan, sesuatu yang susah menjadi mudah, perkara yang besar menjadi kecil, sesuatu yang rumit bisa menjadi mudah. Maka Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, aradallah ang takuna mahbuban la muhibban. Allah mengendaki kalian tidak hanya sekedar menjadi orang yang mencintai, tapi juga dicintai. Saya datang atas nama cinta, Bapak Ibu menerima atas nama cinta, maka kita hadir dengan hati yang berbunga-bunga dan berbahagia. Maka saya sampaikan, cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk setarlah, tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala.
Bagaimana kalau tidak diniati karena cinta? Pasti berat. Begitu banyak pengalaman saya ngaji di berbagai daerah. Kemarin saya ngaji ke Kalimantan, dijemput pakai private jet, di Lampung pakai helikopter, di Jakarta pakai Ferrari, begitu Pulau Rimau gedek. Panitianya pede ngomong sama saya, naiknya speedboat. Wah, iki speedboat kok isine mong papat. Tapi kalau semuanya kita niati karena Allah, toh kemudian Allah mengatakan innal ladzina qalu rabbunallah, segala sesuatu yang diniatkan karena Allah, lillah, tsumma istaqamu, kemudian dilakukan secara istiqomah. Saya tadi buat status di Instagram, saya posting saya naik perahu, naik speedboat KW15. Di situ saya bilang, beramallah sampai ikhlas, jangan nunggu ikhlas baru beramal. Beribadahlah sampai tua, jangan nunggu tua baru beribadah. Berdakwahlah sampai alim, jangan nunggu alim baru dakwah. Ke masjidlah, berangkatlah ke masjid sampai tua. Sebelum, mohon maaf, berangkat ke masjid sampai tua, jangan nunggu tua baru ke masjid. Saya tulis di bawahnya, menurut kalian ini speedboat apa getek? Hampir 90% jawabannya getek. Terus saya bilang, saya buat giveaway, saya untuk 10 orang masing-masing tak kasih 500.000 rupiah dengan syarat satu, membuat quote terlucu atas nasib saya hari ini. Nah, nanti akan saya tag Pondok Pesantren Darul Muttaqin. Anda jangan tepuk tangan. Kenapa saya tag? Supaya pertanggungjawabannya jelas. Kalau saya tenggelam, Pak Polisi gampang ngelacaknya. Nah, orang-orang yang niat karena Allah, dikatakan Anda datang ke sini karena cinta karena Allah, saya ke sini karena mahabbah kepada Allah. Apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan datang kepada mereka. Maka yakinlah hari ini Pulau Rimau, wabil khusus Darul Muttaqin, dipenuhi oleh malaikat-malaikat rahmatnya Allah. Saya lihat di sana ada malaikat rahmat, ada malaikat pembagi rizki. Di sini ada rahmat pembagi ilmu, di depan Masya Allah Israel. Apa yang dibawa oleh malaikat sebagai oleh-oleh untuk kita? Tentunya malaikat datang tidak dengan tangan kosong. Apa yang dibawa malaikat? Malaikat membawa pesannya Allah untuk kita. Apa pesan Allah? Allah takhafu wala tahzanu. Hei orang Pulau Rimau Banyuasin, kamu jangan takut, jangan susah, jangan takut, jangan bersedih. Maka saya secara pribadi mengatakan, takut apalagi sedih itu hukumnya haram, bahagia hukumnya wajib. Kenapa? Karena Allah mengatakan la tahzan, jangan bersedih, innallaha ma'ana, karena Allah bersama kita. Jadi kalau kita susah karena keadaan kita, seolah-olah Allah itu tidak memberikan rahmat dan kasih sayangnya. Makanya apapun keadaannya ibu, jangan bersedih. Kemarin Ramadan, berat badan turun 3 kilo. Begitu Syawal naik 5 kilo. Gak usah bersedih. Kemarin Ramadan pengeluaran banyak, sekarang Syawal belum pulih, gak usah bersedih. Kemarin sawit harganya tinggi, sekarang turun lagi, santai saja. Ingat, belajar dari filosofi orang berpuasa, kenapa kita nggak boleh bersedih? Yen ono posone mesti ono bukone. Kalau ada puasanya pasti ada hari rayanya, nggak mungkin nggak.
Makanya kenapa orang berpuasa itu lapar, haus, dahaga, tetapi dia bisa bersabar? Jawabannya adalah karena orang berpuasa yakin adzan maghrib pasti datang. Makanya saya dapat survei, acara saya di JTV Jawa Timur itu paling banyak ditonton oleh orang Lampung dan Sumatera Selatan. Waktu itu saya bingung, apa yang membuat mereka senang nonton acara saya? Kultum kuliah bareng Gus Miftah di JTV. Saya pikir mereka senang dengan ceramah saya, ternyata saya salah. Kenapa orang Lampung dan Sumatera Selatan lebih banyak nonton TV JTV Jawa Timur? Karena adzan maghribnya lebih dahulu dibandingkan Jakarta. Bila perlu maghribnya ikut Jawa Timur, imsaknya ikut Medan. Orang berpuasa bisa bersabar, kenapa? Karena yakin adzan maghrib pasti datang. Kalau kita dikasih ujian oleh Allah, kenapa harus bersabar? Yakin sebelum Allah membuat ujian sudah membuat kunci jawaban. Maka saya sering bilang, gembok tidak pernah dibuat tanpa kunci, masalah tidak pernah dibuat tanpa solusi. Artinya apa? Kalau Anda dikasih ujian oleh Allah yang berat, Allah tidak memerintahkanmu untuk mencari jalan keluar hingga penat, tetapi Allah memerintahkanmu untuk sabar dan sholat. Makanya nggak usah susah. Ibu di rumah biasa saja. Saya punya anak nggak punya beras, Allah memberikan hidup dan pasti memberikan kehidupan. Anak saya di Darul Muttaqin belum bayar SPP, yakin kewajiban orang tua itu mondok ke anak, kewajiban guru mulang, kewajiban anak belajar. Soal yang lain-lain pasti sudah dipikir oleh Allah. Soal kiainya kepanasan, pasti kipas anginnya kurang dekat. Saya tidak minta, hanya mengingatkan bahwa kipasnya terlalu jauh. Kalau tidak didekatkan, panitianya kebangetan. Untung saya tidak pupuran kayak ibu-ibu. Coba kalau saya pupuran kayak ibu-ibu, panas deledek raine. Dan panitia akhirnya sibuk sendiri-sendiri. Begitu mau didekatkan, kendalanya satu, ada kipas anginnya nggak ada colokannya. Sallu ala Nabi Muhammad. Tidak ada masalah yang tanpa solusi. Ibu-ibu jangan punya keraguan. Kalau anaknya mondok di Darul Muttaqin, nanti bagaimana dengan SPP-nya? Bagaimana dengan biayanya? Dikatakan asyakku fir rizqi, asyakku fir razik. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Orang yang meragukan kipas anginnya berarti meragukan panitianya. Sing satset mas info-info. Kancane ya dipikir no masih. Ya udah di situ aja mas. Nah udah. Kalau di depan nanti nutupi jamaah. Dan Anda tolong segera duduk karena mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Asyaku fir rizki, asyaku fir razik. Orang yang meragukan rizkinya berarti dia meragukan sang pemberi rizki. Saya mau tanya sama bapak ibu, tolong dijawab. Anda hidup di dunia itu atas kemauan sendiri atau karena diundang oleh Allah? Jawaban. Anda itu hidup di dunia atas kemauan sendiri atau karena undangan Allah? Undangan Allah.
Kalau Anda mengatakan kemauan sendiri, bohong. Buktinya apa? Banyak orang tua pengen punya anak, buat anak saja nggak jadi-jadi. Karena memang anak itu rahasianya Allah. Nikah di gedung, bayar mahal hotel, pakai wedding organization. Nikah, maharnya mahal, mas kawinnya banyak. Ibu-ibu tahu ada satu mas kawin yang paling dibenci sama perempuan. Apa itu? Mas kawin lagi. Nikah rame, 10 tahun nggak punya anak, karena anak itu rahasia Allah. Tapi sebaliknya Pak, anak SMA di pinggir sungai Banyuasin, jadi. Anaknya namanya Muhammad Kalimambu. Maka apa? Kita hidup di dunia, hadir kita itu atas undangan Allah, bukan undangan orang tua. Artinya kalau kita hidup diundang oleh Allah, diberikan hidup oleh Allah, berarti yang menjamin rizki dan kehidupannya adalah Allah. Contoh paling sederhana, Gus Miftah sowan niki nyuwun sewu nggih. Saya ini di sini banyak orang Jawa Kiai. Kalau ibu-ibu punya suami berkumis seperti Pak Kiai, tolong pertahankan. Fik dia lele, bukan buaya. Ini mumpung banyak orang Jawa di Sumatera, saya bilang, saya kemarin pulang umroh, hari kedua lebaran, hari ketiga saya open house. Banyak orang yang datang ke pondok, orang Jawa tapi kelangan Jawa nih, datang sama teman-temannya rombongan, ngomongnya begini, Gus Miftah, kula sak rencang rawuh teng pondok panjenengan badhe ngendikan bla 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 bla. Begitu rampung mekaten ngendikan kawula sak rencang, monggo salajengipun Gus Miftah kula aturi matur. Iki goblok men ya. Hakikat basa itu untuk memuliakan orang lain, bukan untuk memuliakan diri kita sendiri. Kula tak takon, jenengan mau tindak mriki kula sowan apa kula rawuh? Sing bener kula sowan apa kula rawuh? Lah awakmu ngomong kula rawuh, berarti awakmu mulyake raimu dhewe. Kula sowan, panjenengan rawuh. Goblok, goblok. Loh, ini senajan jenengan teng Sumatera iso ngomong wong kita galau, tapi jangan kehilangan bahasa Jawanya. Nah, kula mantuk napa kula kundur? Kula mantuk, kula wangsul, jenengan kundur. Kula matur napa kula ngendikan? Kula matur, Pak Kiai ngendikan utawa Pak Kiai paring dawuh. Lah tamu-tamu niki lucu, kula badhe ngendikan Gus, mungkin jenengan monggo kula aturi matur. Dancuk iki. Mila umpami pembawa acara selajengipun tauidah dan mauidah hasanah, tausiah dan mauidah hasanah saking panjenenganipun Pak Kiai Abdurrahman wekdal saha panggenan kawula sumengaken, monggo Kiai paring dawuh, monggo Kiai matur. Kalau konteksnya Kiai kepada santri boleh, ayo sing arep matur silakan, boleh. Tapi kalau kepada orang yang lebih tua atau kepada orang yang merupakan guru dan kiai kita, aja matur, monggo paring dawuh utawa monggo paring pangandikan. Karena sastra bahasa Jawa itu paling kaya sedunia. Maka Anda bandingkan bahasa Jawa dengan seluruh bahasa di dunia, yang paling banyak kosakatanya adalah bahasa Jawa. Coba makan, bahasa Arabnya cuma satu, akala yakulu kul. Pak Kiai Abdurrahman akala, Gus Jazuli akala, Miftah akala, Pak Polisi akala, tentara akala. Coba kalau bahasa Jawa, mbok 10 mawon wonten, dahar, nedi, urung-urung badok, urung, cangkemmu kasar.
durung-durung badok dahar nedi mangan maem madang nguntal badok gaglak nyekek nutul nyosor nguntal. Sinten menika Pak Kiai Durrahman dalah keluarga nembe napa dahar. Sinten nika ibu-ibu muslimat nembe napa nedi. Sapa kae tukang syuting karo sapa tukang son nembe napa nguntal. Umpamane beda-beda. Jadi yang Jawa-Jawa ini ya tolong jangan kehilangan bahasa Jawanya, terutama ibu-ibu. Makanya ibu-ibu itu mengajarkan basa sing apik kepada anak-anaknya. Bagaimana caranya? Ajarilah anakmu bukan dengan nasihatmu tapi dengan contoh dan perilakumu. Anak itu mencontoh Anda bukan dengan nasihat tapi dengan perilaku. Kula lahirnya teng Lampung, tapi ngopo kula ngomong iso basa Jawa halus? Soale ibu kula teng dalem niku biasa matur basa kalih abah kula. Abah kula ngendikan basa kalih ibu kula. Prakteknya pripun? Mumpung niki tasik bulan Sawal, ibu-ibu sungkeman karo kakunge. Kula tak takon kalih tiyang Pulau Rimau, lebaran kemarin Anda sungkeman apa salaman? Salaman. Rampung salat Id bojone goleki, "Pak, kosong-kosong ya, Pak." Sing kosong-kosong apane? Sungkeman cara kraton garwa panjenengan lenggahkan kados mekaten. Jenengan laku dodok matur sing sae. Lho kula niku nggih lak kon ngomong halus pengajian kula nggih saged. Mbok sampai rampung basa kula halus kula saged. Tapi jamaah kangen kali cangkem kasar kula ngoten. Dadi sing gawe kasar kula iki cangkeme jamaah niku nggih ngoten. Cangkemipun lah kula yang matur walus saged wong kula niku wong asine walus kok. Sing wedok matur sing sae kagunge lenggah matur Bu yang lah cara kene nyeluk bojone napa? Oh papa ngono ada alah papa kok tungkae meletek-meletek. Ibu-ibu juga pak mama alah buah belimbing di atas ketek wajahnya glowing tungkae meletek-meletek. Menjijikkan. Wah ayane sing ngandhuwur glowing sing ngisor ya Allah buah belimbing buah pisang wajahnya glowing kakinya belang-belang. Matur sing bagus loh cewek glowing itu penting Mas. Glowing itu sekarang bagian dari bahan pokok. Makanya kemarin saya ditanya Gus Miftah ada nggak tipe suami jahat? Ada. Siapa itu kriteria tipe suami jahat? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Setuju Bu? Cantik itu dari 3 hal, dari sananya, dari dananya, dan dari skincare-nya. Makanya ibu-ibu tetap harus dandan walaupun sudah punya suami. Tetaplah make up dan dandan walaupun kamu sudah punya pasangan. Kenapa? Karena di luar sana pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Rungokno wong lanang lho. Soalnya apa Bu? Wong lanang itu kelemahannya di mata, perempuan itu kelemahannya di telinga. Maka kenapa perempuan harus pintar dandan dan make up? Karena laki-laki harus dimanjakan matanya. Makanya laki-laki itu kurang ajar. Di luar rumah, di jalan lihat cewek cantik, dia pasti akan teriak wow. Pulang lihat istrinya, weh apa mana suaminya pulang istrinya tidur pakai daster bolong-bolong karo kukur silit weh.
kayak wong lanang rungokno kupingmu. Pengen bojone ayu ra diragati, ingat kecantikan itu tidak ditanggung BPJS. Makanya kan perempuan punya quote, jatuh cinta itu pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan lah. Maka nggak ada mas istilah cewek matre, yang ada cowok kere. Kacau, kacau. Santai pak, awal-awal perempuan kita muliakan. Siang dikit sikat pak. Kayak di sana itu ibu-ibu muslimat, di sana fatayat. Saya bisa membedakan fatayat dan muslimat, nggak perlu lihat seragamnya bu, cukup dari baunya. Fatayat parfum, muslimat fresh care. Paling banter balsem. Sallu ala Nabi Muhammad. Sungkem, sebelum saya aturkan bab ilmu tadi itu, sungkem bu, matur yang bagus sama suaminya, yang Jawa-Jawa itu loh. Bapak kaulo ngaturaken sugeng riyadi, mbok menawi kaulo gada kelepatan sak kelima saking ucapan, sak langkah saking tindak tanduk kaulo, banyu sak cawuk, lemah sak jaruk, godong sak suwek, kayu sak coklek. Kaulo nyuwun agungi sih samudra pangaksami bapak, ambung tangane wolak-walik. Kalau adat keraton yang dicium dengkulnya, ingat dengkulnya bukan atasnya. Kamu bayang kayak apa? Dengkulnya. Etikanya, suaminya jawab, begitu istrinya matur, bapak kalau ngaturaken sugeng riyadi mbok menawi kalau gada kelapatan sak lima saking ucapan salaka saking tindak tanduk kawula, banyu sak cawuk, lemah sak ceruk, godhong sak suwek, kayu sak coklek, kawula nyun agungi samudra pangaksami bapak. Wong Pulau Rimo jawabannya apa? Ya pada-pada. Sing wedok maturnya panjang, sing lanang podo-podo. Kudune ya dijawab, iya bune aku imammu, oke salai, awakmu makmum, oke pangapurane. Di ngapura ya dik, selama setahun aku ora iso nyenengke awakmu. Bocah cilik, wong tua, oke salai, sing nom, oke pangapurane. Bocah cilik, oke sangune, jomblo, kapan nikahe? Kowe jomblo ya rasa galau. Lak sowan wong tua ditakoni jomblo kapan nikahe, awakmu jawab lah simbah kapan matine. Ngono. Kaya jodoh karo ajal iki lha ya padha. Tekone ra ana sing ngerti. Wong tua dadak cerewet kapan nikahe. Mas, Mbak, ingat nikah niku syaratnya namung kalih. Kalih sinten? Lah kula ngoten niku Pak, bojo kula Bu kalau sungkeman, Masya Allah 30 menit nangis brebes mili. Saya tanya, kenapa kamu nangis? Ingat dosa? Enggak Bah. Lah kenapa nangis? Kaki saya keinjak. Oh matamu aku. Oh no lho Bu. Ya tolong ya anak-anaknya diajari basa nggih. Ibu-ibu teng dalam kali bojone basa napa mboten? Matane, matane. Wis semangat ya aku. Ora ngono. Wis ngene wae men aku sowan ado-ado dari Jogja ke sini ada manfaatnya. Bapak-bapak diam saja. Tolong ibu-ibu kita berdoa. Tirukan doa saya, pulang dari sini insya Allah bisa ngomong halus sama suaminya. Ayo ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana-mana orang berdoa itu tangannya diangkat. Kok kamu begini-begini tuh ngapain? Wis tuwek kemayu. Jilbabe pink. Wis tuwa jilbabe pink. Jangan-jangan sing pake ya pink. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Gusti, kula nyuwun dumateng panjenengan sawangsule kula keng pengajian menika kula niat ajeng basa kalih bojo kula. Yen kula mboten basa, kula siap yen lambe kula udunen.
Sing lanang amin Allahumma amin. Mang titeni kok seminggu meneh wong Pulau Rimo ibu-ibu cangkeme merongos niku mergo ora basa karo bojone. Ibu amin Allahumma iya kelakon amin. Napa wonten dalil napa teng Al-Qur'an awake dhewe kon basa niku enten Pak. Qaulum ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha ada. Perkataan yang baik dan penuh maaf itu lebih disukai oleh Allah dibandingkan sedekah yang diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan. Jadi jenengan ngomong halus sama suaminya itu pahalanya besar karena dianggap qaulum ma'ruf. Maka kenapa ciri orang beriman dalam kitab Arba'in Nawawi napa? Falyakul khairon aw liyasmut. Berkata yang baik atau diam. Diam diajarkan dengan cara apa? Berpuasa. Maka kenapa orang berpuasa mulutnya bau? Supaya banyak diamnya. Maka dikatakan diam itu emas. Makanya para bapak kalau istrinya besok minta emas gampang, diam. Waktu adalah uang. Makanya kalau para istri minta uang dikasih waktu. Mulai kita hajar pelan-pelan. Bu, boso ya Bu ya, yang Jawa-Jawa itu nanti pulang cari suaminya, assalamualaikum papa. Mama di mana? Isah-isah papa. Mama tuh kayak meletek-meletek. Sallu ala Nabi Muhammad. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Lanjut temanya tadi itu tentang pesantren dan ilmu. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan sedih, jangan susah. Semua orang punya problem, semua orang punya masalah. Saya tuh sering ditanya wartawan, kayak semalam saya ketemu dengan banyak wartawan gara-gara saya nuntun Syahadat Nania Idol. Jadi dia Indonesian Idol barengannya Judika. Tahun 2012 mohon maaf 2009 dia murtad. Akhirnya ketemu saya tahun 2001 balik ke Islam. Semalam saya syahadatkan. Dan kalau tidak ada rintangan, tidak ada halangan, insya Allah bulan ini atau lambat-lambatnya mungkin awal Juni anaknya Mas Deddy Corbuzier, Aska Corbuzier, insya Allah syahadat. Amin. Saya ditanya, Gus Miftah itu kok asik, senyum-senyum terus, seneng terus, pernah susah apa enggak? Bu, Pak, musibah itu mengecil bila dirahasiakan, membesar bila diomongkan, terurai bila diadukan kepada Allah, dan membesar jika diadukan kepada manusia. Maka bedanya orang susah sama orang seneng itu satu, ngomong apa ora. Jenengan seneng sama susah gak kelihatan, asalkan kita berpenampilan biasa-biasa saja. Kita walaupun duitnya banyak tapi sering sambat, ra ketok sugih. Walaupun miskin gak pernah sambat, ketok sugih. Walaupun saya tahu perempuan itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Gak mungkin berbunga kalau gak ada saldonya. Makanya sekarang banyak yang stroke itu siapa? Banyak stroke itu perempuan. Ibu-ibu tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Nah, kalau bahasa orang Pulau Rimo yang paling gampang, stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Orang stroke senyumnya hanya ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Tolong dicontohkan Mas. Kenapa Gus? Memandu selawat dan serupan keliling untuk pembangunan pondok pesantren Darul Mutakin. Iya, akan saya pandu setelah sholat maghrib. Sing sabar Mas. Pengajian sampai jam berapa Bu? Oke, sampai jam 3 dengan melihat YouTube masing-masing. Tak terus ke ayatnya rampungin di sini wow. Makanya nyuwun saya
sewu aja susah, santai mawon. Napa Gus Miftah mboten sering susah? Sering, tapi ingat jalani semua itu dengan istiqomah. Istiqomah niku bahasa Indonesianya napa? Konsisten. Bahasa Jawa napa? Lumintu. Bahasa Indonesia napa? Terus menerus. Bahasa Inggrisnya napa? To be continuous. Istiqomah itu berat Gus, berat. Karena kalau ringan namanya istirahat. Bagaimana bisa istiqomah? Ikhlas. Ciri-ciri ikhlas itu diam. Kenapa? Karena kalau ngomong namanya iklan. Makanya Pak Tentara, Pak Polisi, Marzuki, Pak Sopo itu, Pak Hermawan, jalani semua dengan ikhlas. Ikhlas itu seperti keset. Maksudnya apa? Diinjak-injak tetap welcome. Nggak ada orang yang tidak punya masalah. Maka saya bilang, kalau kamu hidupmu diselimuti masalah, bersyukurlah. Berarti kamu masih manusia. Kenapa? Karena kalau diselimuti wijen namanya onde-onde. Pak Kiai lak ngersake dahar onde-onde, carilah onde-onde yang wijennya ganjil, enak banget. Oh monggo. Bapaknya kundur badhe ninggal. Ana wong ninggal maksudnya. Moga-moga bapaknya panjang umur nggih. Dadi wong sak donya mati bapaknya urip dhewe. Amin. Dadi nyuwun sewu. Sing duwe pondok ya duwe tanggung jawab. Awake dhewe sing mondokke anake ya duwe tanggung jawab. Lah awake dhewe urip teng donya niki sing tanggung jawab Gusti Allah. Pak Kiai gawe pondok sing tanggung jawab Gusti Allah. Padha karo ngeten lho, napa kula matur jenengan diundang napa teko dhewe? Padha kali Gus Miftah. Sowan mriki mergo karepe dhewe napa mergo diundang karo panitia? Diundang panitia, mila kula ora tau mikir amplop. Soale kula yakin sing mikir panitia. Lah kula melu mikir malah dikira panitia. Ayo, nggih mboten, Pak? Lah iya kok gimana? Makanya kiai pengajian diundang ngaji mikir amplop dosa, tapi panitia ngundang kiai ora diamplopi luweh dosa. Kowe ngapa tepuk tangan ora urunan kok tepuk tangan. Mulai ayo lha monggo sak derenge kula teruskan babakan ilmu selawat riyin. Ayo panitiane siap-siap. Panitia where are you? Ayo cahadroh ono ora kuwi selawatan? Ya selawatan sing bungae banter tak dongaku tangi lunas amin. Sing ora bengok mulih meteng amin. Ya Rasulullah ya Habiballah ya Rasulullah ya Habiballah Muhammad ibn Abdillah Muhammad ibn Abdillah Muhammad ibn Abdillah Muhammad ibn Abdillah. Yen wis mati pondora melu bojo ayu wis ana sing nemu sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan ya Rasulullah ya Habiballah ya Rasulullah ya Habiballah Muhammad ibn Abdillah Muhammad ibn Abdillah Muhammad ibn Abdillah Muhammad ibn Abdillah. Bocah cilik diwulang ngaji sesoyen gede dadi kiai urip pisan aja mung dolanan ayo sregep nderek pengajian urip pisan aja mung dolanan ayo sregep nderek sholawatan ya Rasulullah ya Habiballah ya Rasulullah
عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله. Oh, durung rampung. Tambahi. Pulau Rimau meneng dhisik. Dong. Enggak usah terlalu bersemangat, amplopmu nggak jelas ya. Waket dong. Pulau Rimau kerawuan Gus Miftah, kiai ning ganteng tur ugi gagah, tapi sayang senajan gagah bojone ora nambah-nambah. Alon-alon mbahmu, alon-alon. Insya Allah saya tipe suami yang setia, karena saya punya prinsip, laki yang hebat bukan laki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Jelas direkam kamera, ketahuan istri bahaya. Tapi jenengan tak ceritani, rata-rata kiai ini bojone galak. Jujur kiai, bojone galak mboten? Ya galak kok ngopo. Jangankan kiai, wali nih lho rata-rata bojone galak. Umar bin Khattab niku setan, jin, demit, iblis wedi. Melak jenengan kagungan dalam, rumahnya turisi Umar Al-Faruq, tuyul itu nggak mungkin masuk. Itu saja sama istrinya kalah. Makanya bapak Pulau Rimau, kalau istri anda galak itu dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, anda akan diangkat menjadi walinya Allah, amin. Atau kemungkinan kedua, min alamatil setruk lah. Ibu, kalau di rumah suamimu sering membuat susah, ajak duduk suamimu, kemudian bisikkan kalimat di telinganya, Mas mohon maaf, ini sebenarnya rumah tangga apa rumah duka? Kita rumah duka. Sabar kiai, bojone galak kiai. Padha. Aku yo. Tapi ingat, seorang istri mencari suami yang sempurna, seorang suami mencari istri yang sempurna. Mereka lupa diciptakan untuk saling menyempurnakan. Maka jangan pernah mencari pasangan yang sempurna, tetapi terimalah pasanganmu dengan cara yang sempurna. Lah sing jomblo ya beda. Kowe biasa wae, malah kowe galau. Kupinang engkau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Saya galak meneh kudu nilai. Jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Sadis kowe. Mudar-mudaroh kowe. Insyaallah yang jomblo segera berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Sakit. Bapak Ibu yang saya muliakan, sesuai tema kita hari ini, akhirus sanah. Kalau tak ngomong Pak Pondok nggih, Pak Kiai nggih. Bapak Ibu rahimakumullah. Wonten dawuh ngeten. Kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan. Delokan drijiku aja mak delok cincinku. Pamer copot isin aku. Lah malah muga-muga keri tinggo meneh urung nampa amplop kelangan cincin. Muga-muga keri kurang ajar. Kun aliman, jadilah orang yang alim, derajatnya paling dhuwur. Sampai Al-Quran mengatakan kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun.
Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Beda. Pak Kiai Abdurrahman berilmu umpamane. Iki sing kunciritan rambutnya siapa jenenge? Iya kamu, iya kamu. Siapa namanya? Anton. Umpamane Pak Abdurrahman berilmu, Anton nggak berilmu. Apa beda? Beda. Bedanya apa? Anton lungguhe moyon sewu, Pak Kiai Abdurrahman lungguhene dhuwur, Anton ning ngisor. Ana selamatan, perlakuannya beda. Pak Kiai Abdurrahman tekon dhisik duduk di depan, di dalam. Datang terakhir tetap duduk di dalam. Anton datang pertama gelar kloso. Teko keri jogo sandal, muter beda. Maka kenapa dikatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat? Yang akan diangkat derajatnya oleh Allah cuman dua model orang. Yang pertama beriman, yang kedua yang memiliki ilmu pengetahuan. Wong alim derajatnya dhuwur. Maka kenapa kemudian kiai-kiai itu pengen menyebarkan ilmu dan kealimannya, membuat satu tempat pendidikan namanya ma'had atau madrasah sebagai ajang dan wadah untuk mentransformasikan ilmu, transfer knowledge. Anton ra paham, muteke ra paham. Bahasa Inggris ki gampang kok, Li. Buku bahasa Inggrisnya book, buku tiba gedebuk. Jam tangan bahasa Inggrisnya clock, jam tangan rusak o'clock. Gampang. Kucing bahasa Inggrisnya cat, kucing kakinya 4, cat bien. Dari dulu sudah 4 kakinya Pak. Jadi pondok itu dibuat tujuannya apa? Untuk transfer ilmu dari orang alim kepada orang yang belum alim. Maka prosesnya ada kegiatan belajar mengajar, ada taklim. Lah, seandainya kamu tidak alim seperti Pak Kiai Abdurrahman dan Duriyah, apa yang harus kamu lakukan? Muta'aliman, jadilah orang yang berusaha alim. Bu, Pak, anak-anak jenengan kula kandhani, ibu-ibu, bapak-bapak, lah didelok sangka ngalime Gus Miftah niku orang alim. Di mana-mana saya sampaikan, sama sekali gak alim. Tapi Anda harus yakin manusia itu terlahir dengan memiliki kelebihan masing-masing. Maka nggak ada anak yang goblok, yang ada adalah orang tua yang belum menemukan potensi anak. Maka kenapa dikatakan al ummu madrasatul ula, ibu itu madrasah pertama bagi anak-anaknya. Coba sekarang dijawab, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Itu hadisnya anak apa hadisnya ibu? Sebagai ibu Anda benar, sebagai anak Anda harus mengatakan surganya anak tergantung hormatnya kepada ibu. Tapi sebagai ibu Anda harus mengatakan surganya anak tergantung kelakuan seorang ibu. Karena hari ini banyak kelakuan ibu yang tidak mensurgakan anak-anaknya. 3 bulan harusnya masih dapat ASI, sudah diganti susu kaleng, susu sapi. Harusnya dikasih ASI, malah ibunya pergi senam. 1, 2, anaknya dinggurke ning omah. Akhirnya anak lebih mencintai sapi daripada mencintai ibunya. Hei wong wedok, rungokno kupingmu. Wapokmu kapan gue? Mau awal-awal hore, saiki modar kowe. Yang kurang ajar anak saya, Bu. Bah, kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Saya jawab, iya nak, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Kenapa? Karena kalau di antara 2 kaki ibu, surganya bapak. Aku ngono ki anakku jawab, pantes kemarin ibu jalannya pelan-pelan. Lah kenapa nak? Takut surganya rusak. Mbahmu ku ya aku. Rungokno.
Al-Qur'ane lak jelas, wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayutim marradhaah. Nyusoni anak niku 2 tahun. Lah anakmu 3 bulan wis diganti susu kaleng, susu sapi, padahal anaknya sapi mawon wis ra gelem ngombe susune mbokne, malah mau kayak anakmu. Mila begitu gede mondok teng Kiai Durrahman teng Darul Muttaqin, krungu adzan subuh, sholatu khairum minan naum, jawabane napa? Emoh. Mergo anake sapi. Kelakuannya ya kayak sapi, dikandani malah jondel-jondel, nyepak-nyepak. Bu, piye-piye ASI niku luwih apik tinimbang susu sapi. ASI itu praktis, ekonomis, demokratis, dan dilindungi badan hukum. ASI praktis, kemasannya bisa dibawa kemana-mana, pengajian, golek sawit, tandur, masak bisa. ASI itu ekonomis, kemasannya tidak gampang pecah. Mila ora ono ASI penyok, ora ono. ASI itu demokratis, maksudnya apa? Iso dinggo anak, iso dinggo bapak deh. Dan ASI itu dilindungi badan hukum BH. Kenapa ASI dilindungi badan hukum? Supaya tidak gampang disentuh oleh orang lain. Makanya susunya sapi gampang didemok, soalnya tidak dilindungi badan hukum. Kan rono sapi behanan, sapi kok tangan. Lah kalau Anda merasa tidak alim, bagaimana? Dititipkan kepada orang alim. Makanya bahasanya Imam Syafi'i apa? Uhibbus solihina walastu minhum la'alli an anala bihimus syafa'ah. Saya mencintai orang soleh walaupun saya bukan merupakan orang soleh, supaya saya mendapatkan kebaikan dari orang-orang soleh. Bu, titip ke Darul Muttaqin supaya alim. Umpama orang alim ora apa-apa, wong niku duwe pak dewe-dewe. Kata Imam Syafi'i napa? Likul rijal makom walikuli makom rijal. Kalau bahasa Gus Miftah apa? Likulli syai'in pak-pakun. Semua orang punya pak-pak masing-masing. Semua orang punya kemampuan masing-masing. Maka jangan pernah bandingkan anakmu dengan anak tetanggamu. Kenapa? Karena kita hidup di atas bumi yang sama, tetapi di atas takdir yang berbeda. Wow, angel wis angel. Saya sama Pak Samowi Hermawan podo-podo menungsone, takdirnya beda, sama-sama di atas bumi. Beliau dan Ramel, saya dan Cuk Jaran beda. Beda, Pak. Ono polisi, ono kiai di atas bumi yang sama, tetapi takdirnya berbeda. Jadi polisi, jadi kiai. Mung kurang ngajari wong desa-desa niku Pak Kiai, sakniki lah anake dadi mudin, dadi rois, dadi kaum, wong tuane belas ora bangga. Teng mriki sing ngurusi wong mati namanya napa? Yang ngurusi jenazah namanya apa? Mbah Kaum. Mbah Kaum. Lak mantune polisi, mantumu sapa? Polisi. Mantumu sapa? TNI. Mantumu sapa? Kaum. Polisi penting, Mbah Kaum ra kalah penting. Tentara penting, Mbah Kaum ra kalah penting. Polisi mati sing bungkus apa? Mbah Kaum. Tentara mati sing bungkus apa? Mbah Kaum. Pak Camat mati sing bungkus apa? Kaum. Kaum mati bungkus dhewe. Jangan menyepelekan Mbah Kaum. Ada ini Mbah Kaum ini. Biasanya raine kayak bandoso biasanya dia. Nah, kadang-kadang ngeten Pak Kiai. Anak di pondok itu stres. Begitu selesai mondok atau belajar, biasanya nyuwun saya, yang membuat stres itu siapa? Ibunya.
rampung dari Darul Mutakin pulang nganggur, ibunya sudah mulai cerewet. Wah lele, gue goblok tak pinter ke cilik tak gede ke, begitu rampung mondok kok gue nganggur. Kapan kamu balas budi sama ibumu? Bu please ya, gue ini wong tua apa rentenir? Anak itu membawa rezeki masing-masing. Kalau anaknya yang dibilang seperti itu, saya tak jawab. Ngopo jenengan minta balas budi dari saya? Kan saya dulu tidak minta dilahirkan. Tom dia jenengan gawe karo bapak, aku yo ora ngrasake kepenak. Ngelirek ora kok. Ayo, apa lagi? Orang tua itu nggak usah minta-minta sama anak, tapi anak pengertian sama orang tua. Wong sari kadang-kadang nyuwun sewu, sing ngajari ngapusi pertama kali niku sinten? Ibu. Bodoh, anaknya cilik dapat sangu dari tonggo-tonggo nih. Begitu sangune ngumpul, sing jalo sapa? Mbok, nih ini le dikumpulkin simpen karo ibu. Itulah anak pertama kali punya pengalaman investasi bodong. Wong yo teko iki. Yo melu guyu. Jilbabe yo ijo. Sing jilbabe putih insyaallah luwih parah. Lagi anaknya sing dihapusi teko iki, ayo. Tuane Pak Kades. Korban penipuan investasi bodong. Kayak setengah kayak ngopo wirawiri wis tuwa wirawiri. Bos sing wirawiri sing nom wae, tombong ngantuk. Wis tuwek wirawiri merusak pemandangan. Lu dua. Jilbabe pink. Iki yo ngkeri lemu. Sawah kok bokong kabeh. Santai Bu, sekarang cewek lebih disukai yang gemuk dibandingkan yang seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus pada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Iya. Masuk. Santai, Anda tidak gemuk kok. Ada teori 100 kg di bumi sama dengan 30 kg di planet Mars. Itu artinya Anda tidak gemuk, hanya salah planet. Makanya bapak kalau punya istri gemuk, bersyukur Pak. Mau keloni setengah jam sikilmu kerang kabeh. Mau ini. Iya tapi tak keting. Sallallahu Nabi Muhammad. Tanggung jawabnya di orang tua Bu. Makanya apa? Disupport ketika anaknya masuk pesantren. Caranya wadirhamun, diragati. Walikulli syai'in maziyah. Nah, kenapa banyak bermunculan model-model kiai model ngoten niku? Supaya anakmu itu punya segmentasi. Oh, anakku pengen ahli Quran, tak nyontoh Gus Baha. Anakku pengen ahli tasawuf, tak nyontoh Kiai Said. Anakku pengen ahli kitab kuning, tak nyontoh Gus Koyum. Anakku pengen jadi Ustadz Gaul, boys ganteng keren, Gus Miftah. Nyatane teng TV-TV niku acara infotainment kali acara berita TV sing payu kula. Soalnya napa? Wong NU jarang sing iso ketompo. Rata-rata Ustadz Wahabi Salafi. Mila dewe-dewe Gus Miftah ngurusi artis. Kiai Duroman tungkak meletek-meletek. Dewe-dewe. Mula Kiai Duroman ngurusi artis-artis kaya Nikita Mirzani ora kasih. Malah mangkat Jakarta ra mulih ning Pulau Rimau. Kan betah. Ning kono wae ning kene weh
imitasi kalangan selebriti, kalangan artis menengah ke atas. Kiai NU itu jarang. Rata-rata kita berebut di kolam yang sama dengan ikan yang sama. Ini penting, tapi mereka juga harus kita masuki. Kenapa? Kalau enggak akan disusupi Wahabi Salafi, terpapar radikalisme. Betul. Makanya kenapa kemudian yang dapat undangan kerajaan haji dari Arab Saudi, Gus Miftah, saya diminta untuk membawa beberapa artis. Akhirnya saya ngontak Rizky Bilar dan Lesti, saya ngontak Raffi Ahmad, saya ngontak Mas Dedi, supaya kelompok-kelompok itu tidak disusupi oleh kelompok Wahabi. Coba Pak Jokowi kemarin pas Rapim TNI Polri bilang apa? Awasi WA grup para istri TNI Polri, jangan sampai mereka terpapar ustadz-ustadz radikal. Saya bilang perintah Pak Jokowi bener, wong niku usul kula 3 tahun yang lalu. Tapi persoalannya apa wani wong lanang ngawasi HP ini bojone, sing ngono sing wedok ngawasi HP ini lanange. Marzuki, Hermawan, wong wedok dilawan. Ingat, perempuan itu kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itu gayane Marzuki AKP, Hermawan kapten, neng kantor galak, neng omah ketemu bojone iya tapi makanya saya pernah survei ya, nama istri di kontak HP suami itu namanya siapa. Jadi kula teng luar negeri ana kanca kula kei HP, Gus aku tarik toilet, tolong HP-nya dipegang. Begitu saya pegang, on nomor masuk. Nopo namanya di situ? Masya Allah, security. Saya bilang sama dia, ana telepon mau, sopo? Security. Dia guyu. Security itu siapa? Bojoku. Jadi nama kontak HP seorang istri di HP suami itu namanya beda-beda. Tahun pertama bidadariku. Tahun kedua my angel. 5 tahun satpam. 10 tahun security. 15 tahun malaikat pencabut nyawa. Makanya apa? Jangan sampai istri kita, keluarga kita terpapar dengan kelompok-kelompok itu, termasuk TNI Polri. Hati-hati nih, sekarang udah masuk kemana-mana, dikit-dikit mengkafirkan, mengharamkan, menyesatkan, membid'ahkan dan lain sebagainya. Kulo iki mung batin, laku wabe mau haram-haramke, mau sesatke, mau neraka-nerakake. Apa surgonar mau untal dewi. Oh ini pembicara selanjutnya, silakan Pak, saya pulang Pak. Oh Pak Camat toko keri. Ini Pak Camat. Oh Pak Sekcam. Camatnya udah pulang. Oh Camat sama Sekcam. Mari kita akhiri pengajian kita siang hari ini. Sini Pak Camat, Pak Sekcam. Pak siapa lagi? Pak Kepala Dinas. Oh asisten 2. Silakan Pak, semua jamaah disalami Pak. Siap ya. Ono bule bareng nih kiri. Luar biasa Bani Hasim. Oh Ustadz Bule. Ustadz Bule tanpa cak. Cak Bule. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz mengisi tausiah. Lah kulitku putih ini anakku kayak apa ya? Sallallahu Nabi Muhammad. Semuanya punya kelebihan masing-masing. Tapi mohon maaf ya santri-santri, ada peluang besar bahwa kelompok-kelompok menengah ke atas itu harus kita masuki, supaya kelompok-kelompok itu tidak semuanya terpapar kelompok-kelompok mereka. Dan jadi kalau pulau itu berat, saya nggak ada teman berjuang. Saya dekat dengan Raffi Ahmad, dirasani konco-konco dewi. Lah makanya mohon maaf, ngomong lo kalian Kiai. Kunci dari Darul Muttaqin
Pulau Rimau dan Banyuasin Palembang bisa bersatu. Wong NU orang Islam harus bersatu. Dalilin apa? Dalilin mang waca teng Jurumiyah. Fa amad domatu fatakunu alamatan lirrofi. Kalau pengen luhur, kalau pengen tinggi, syaratnya doma. Ulama, umaro, masyarakat bersatu untuk membangun Banyuasin. Maka saya bilang, wong NU niku Bu biasane kon akur angel. Nggih mboten? Lah wong NU niku akur, mbok nyalon presiden mawon mesti dadi. Soale wong NU niku jumlahe 110 juta. Pak Jokowi dadi presiden dipilih oleh 90 juta. Tapi nyatane NU nyalon lurah mawon kadang-kadang ora dadi. Soalnya napa wong NU ora kompak, kakean cangkem. Sing salah sinten? Guru TK. Gara-gara bocah mlebu TK kaya bocah iki diajari lagu judulnya balonku ada 5 rupa-rupa warnanya meletus rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan biru meletus balon hijau dor. Pertanyaan saya, kenapa yang meletus balon hijau? Padahal hijau itu warnanya NU. Milo wong NU kon akur susah, soale balone bledhos. Ana pondok rada maju Darul Mutakin, liyane cerewet. Kenapa nggak kamu bantu? Bukankah kemudian kita diajarkan untuk gotong royong? Bentuknya apa? Mangkana lau ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Yang punya ilmu sedekahlah dengan ilmunya, mulang. Wa mangkana lahu malun, yang punya harta, falyatasaddaq bi malihi, sedekah dengan hartanya, nyumbang. Wa mangkana lahu quwwatun, yang punya tenaga, falyatasaddaq bi quwwati, sedekahlah dengan tenaganya, rewang. Pilihannya 3, yang punya ilmu mulang, punya harta nyumbang, punya tenaga rewang. Jangan jadi yang nomor 4. Wes orang mulang, orang nyumbang, orang rewang, cangkeme cerewet. Wong iya teko iki. Ya melu guyu. Tekone ya keri, ora. Ayo saling support. Pak Camat support, Pak Lurah support, tentarane support. Aku iso nyumbang apa? Saya bisa ikut pikir apa? Jangan semua orang Anda anggap itu kompetitor. Saya bilang Gus Miftah itulah selalu menjadi korban bulian. Wingi Deddy Corbuzier posting LGBT sing disalahke Gus Miftah. Deddy Corbuzier salah milih guru. Yo. Ono wayangan sing dibully Gus Miftah. Ketika orang mengharamkan wayang saya protes. Dikomentari 30.000 mencaci maki. Padahal kiai-kiai NU komentari nggak ada yang respon. Begitu saya komentar direspon, dicaci maki. Apakah Gus Miftah sakit hati dengan komentarnya? Enggak. Kenapa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Ceramah di gereja dibully, minta kafir, nggak masalah. Syahadat meneh. Lucunya ketika saya ceramah di gereja, saya salah baca dalil, salah iqra. Konco-konco NU yang seharusnya menasihati membuli. Nggak ada persatuan. Kelompok mereka di hadapan media mereka kelihatannya berantem, tapi di belakang mereka bersatu. Kelompok kita di hadapan kelihatannya bersatu, tapi di belakang raiso akur. Itulah bedanya dan pengacara sama kiai. Pengacara itu masalah jadi duit, kiai duit jadi masalah. Makanya orang marah sama kita tuh kadang-kadang bukan masalah beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Kok Darul Mutakin santine oke, bahas mulai. Bukan masalah nasab, tapi bukan masalah nasab, tapi masalah nasib. Karena nasab itu tidak nasab itu tidak berbanding lurus dengan nasib, apalagi dengan nisab. Toko kiri mangan jeruk bas. Mari Pak dimakan Pak, nggak apa-apa.
mewakili saya pas puasa jatah saya bapak makan. Kan ayo kita bersatu semuanya. Maka saya bilang Superman itu goblok. Sehebat-hebatnya Superman kalah sama super team. Superman itu goblok. Buktinya apa? Bajunya besar, badannya besar, bajunya es. Kan goblok Superman. Awalnya gede, bajunya es. Lebih goblok lagi kenapa? Pakai sempak di luar. Yang paling goblok siapa? Yang nonton. Tahu orang goblok kenapa ditonton? Padahal kita diajarkan afdhalul amali bil jamaah. Amal itu paling baik dilakukan secara bergotong royong. Maka pesan saya, kalau Darul Mutakin dan pondok-pondok lain pengen besar, ayo saling sengguyung. Pak Camat, Pak Sekjam, Pak Lurah, Pak Kadis, Pak Asek, semuanya ayo bareng-bareng. Insya Allah tidak akan ada yang sia-sia. Sedikit pun yang kamu keluarkan, insya Allah bermakna. Amin Allahumma amin. Makanya para santri, jangan pernah kamu ragukan masa depanmu. Ingat, masa depan itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Nggak ada yang tahu. Ya nggak ada yang tahu kan? Gitu. Siapa sih ngerti masa depan? Makanya apa? Tahu tempe adalah makanan enak untuk hidup yang sehat. Tahu diri, cara sehat untuk hidup yang enak. Maka tahu tempe is good, tahu diri is better. Sekarang banyak orang suka makan tahu tempe tapi nggak tahu diri. Yuk kita berjuang bareng-bareng. Insya Allah Darul Mutakin akan menjadi pondok yang besar. Amin. Amin. Sudah jam 2:30. Saya harus ke bandara lagi karena saya harus kembali ke Jakarta. Mudah-mudahan bermanfaat. Tapi hebatnya Darul Mutakin luar biasa. Kabupaten Banyuasin nggak pernah ngundang, Darul Mutakin ngundang. Keren. Tepuk tangan Darul Mutakin. Karena udah berapa kali saya ketemu Pak Bupati sama Pak Wakil Bupati Banyuasin. Suruh Pak. Saya kemarin Pak Kiai, gara-gara ceramah saya di gereja Jakarta Utara 2021, saya dapat undangan ceramah toleransi diundang oleh wali kota Los Angeles, Amerika Serikat. Jadi santri itu bisa menjadi apapun, bisa menjadi camat, bisa menjadi tentara, betul Pak tentara ya? Bisa menjadi polisi, bisa menjadi asek, bisa menjadi kiai. Jangan remehkan arti seorang santri. Santri cuma sarungan tuh, jangan lihat sarungnya tapi isinya. Makanya mbak-mbaknya kalau menikah, menikahlah dengan santri. Insya Allah kamu menikah dengan santri akan membukakan dua jalan. Wahai para santri putra, nikah dengan santri putri. Benar? Kalau kamu cinta, halalkan atau tinggalkan. Segera menikah, karena menikah itu membukakan dua jalan. Satu jalan rezeki, nomor dua jalan barokah. Goblok bayi. Barokah. Waket aku bayi. Wah, salah. Kan aku jadi ingin. Sungguh berbahagia kiranya hari ini saya bisa mengayu bahagia akhir sana pondok pesantren Darul Mutakin. Mudah-mudahan rahmat kasih sayang Allah dicurahkan untuk kita semuanya. Wabil khusus Darul Mutakin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna waladana wa talamidana ya Allah min ahlil ilmi wa ahlil Qur'an, min ahli dzikri war riyadah, min ahli ibadati wa ahlil khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arzuqna istiqamah, Allahumma arzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah, Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah, Allahumma arzuqna dzurriyyatan thayyibah, Allahumma arzuqna ahlan sakinatan wa mawaddatan wa rahmah, Allahumma arzuqna bi alfi quwwah, Allahumma arzuqna bi alfi barakah, Allahumma arzuqna bi alfi karamah, Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah, Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Melupakan Allah itu dosa, melupakan orang tua itu durhaka,
melupakan Darul Muttaqin, mana bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Ia dimohon secara kondusif dan juga satu persatu Bapak Ibu, karena mengingatkan juga melihat kondisi panggung kita yang tidak memungkinkan untuk menampung warga yang banyak. Dan juga terima kasih kami haturkan dan juga kami sampaikan kepada seluruh jajaran dari Forkompinda Kabupaten Banyuasin. Hari ini hadir Bapak Asisten 2 Bapak Yusuf beserta rombongan. Selamat datang. Dan juga kepada Pak Camat Kecamatan Selat Penogoan Bapak Samsudin SPD MSI. Dan juga kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut membantu dan juga ikut mensukseskan acara pengajian akbar pada kesempatan siang hari ini. Teruntuk bagi donatur amalilah sedekah sorban keliling, kami sampaikan dari seluruh panitia yang terkumpul dari donasi sorban keliling terkumpul 54 juta. Dan juga dimohon secara kondusif bergantian untuk jalan keluarnya bagi para jamaah. Semoga perjalanannya selamat sampai tujuan dan rumah masing-masing.
Anta syamsun, anta badrun, anta nuru fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi Muhammad, ya urusal khafiqaini, ya habibi ya Muhammad, ya urusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi Anta syamsun, anta badrun, anta nuru fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu Ya Habibi ya Muhammad, ya urusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini.